Sesi 2 hari ini kita akan bahas tentang corporate action. Karena corporate action ini kayaknya cukup banyak yang rada bingung juga ya. Ada apa aja corporate action gitu ya. Corporate action itu apa? Jadi ya corporate action itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika mereka IPO. Ada banyak macam gitu ya. Nanti kita jelasin salah satu. Nah, untuk cek jadwal corporate action, salah satunya RUPS itu kan. Nah, itu bisa kalian cek di sini. Gitu. Jadi RUPS itu adalah rapat untuk menentukan mau corporate action apa. Jadi corporate action itu baru bisa terjadi setelah RUPS, harus dirapatkan terlebih dahulu. Itu harus ada persetujuan dari mayoritas gitu dan OJK, baru bisa muncul yang namanya corporate action. Nah, di sini kalian bisa cek ya, kalau buka perusahaannya, cek corporate action, itu nanti akan muncul corporate action apa aja yang pernah ada atau yang lagi berjalan di perusahaan itu. Dan seperti biasa, RTI cuma bisa menahan 5 tahun. Di atas 5 tahun, kalian bisa baca ke laporan tahunan. Oke, nah ini aplikasi di RTI, di Stockbit juga bisa, tapi kan RTI gratis. Pilih kode emiten. Oke, jadi nanti akan muncul. Kalau yang masih bingung, ini dipencet ya, gitu. Jadi ini munculnya cuma satu, ini dipencet gitu. Nanti muncul nih bawah-bawahnya. Sometimes kan ada beberapa orang yang harus dijelasin detail banget. Oke, yang pertama, right issue. Right issue ini secara simpel perusahaan nambah modal dengan mengeluarkan lembar saham. Ada banyak video tentang right issue, ya, ada 3 udah video tentang right issue yang ada di YouTube gua, kalian bisa nonton buat kalian yang masih baru itu. Nah, di sini sebenarnya intinya ada 2, buat bayar hutang nggak menarik, buat modal kerja menarik gitu. Kenapa nggak menarik buat bayar hutang? Karena ya kita pecah deh gini. Pertama kali ketika perusahaan IPO ya, dari yang punya 100%, mungkin dia akan keluarin 20% kepada masyarakat, 80% ke ownernya gitu ya. Nah, itu kan IPO tuh dapat uang 20%. IPO-nya mungkin buat bayar hutang lah, mungkin buat bikin pabrik baru lah, buat akuisisi perusahaan, ya itu bebas gitu ya. Nah, tapi ketika perusahaan sudah berjalan 1-2 tahun dan ternyata mereka kekurangan uang, mungkin mau akuisisi, mungkin pabriknya udah cukup bagus, tapi mau bikin pabrik baru nggak punya uang sebanyak itu. So, mereka bisa melakukan yang namanya right issue. Gitu. Mereka buat cari modal lagi, ya mungkin mereka keluarin lagi, oke dari 80%, gue keluarin lagi 10%. Jadi masyarakatnya 30%, ownernya jadi 70%. Gitu. Nah, pengeluaran 10% itu ya namanya right issue, dan itu kalau ditebus ya mereka dapat uang 10% itu ya tujuannya terserah bisa dipakai buat apa gitu. Cuma kebanyakan sih ada 2 ini gitu alasannya. Jadi perlu diperhatikan. Kenapa bayar hutang nggak menarik? Karena lu udah keluarin 10% ya kepemilikannya dan nggak ada penambahan apa-apa untuk perusahaannya, tapi kepemilikan kita tambah kecil gitu. Nah, itu kan nggak menarik gitu. Tapi kalau oke, dia keluarin 10%, masyarakat 30%, induk ownernya 70%. Nah, harus dicek apakah pengeluarannya itu ada efek positif nggak perusahaannya. Jadi kalau akuisisi kan labanya bisa meningkat, kalau dia mau bikin pabrik baru atau apa kan mungkin pendapatannya bisa meningkat ke depannya. Jadi itu bisa cukup menarik gitu ya. Jadi ini right issue, ini penjelasan singkat-singkat aja nih. Nah, detailnya nanti di sini. Nah, stock split ini pemecahan harga saham ya. Mungkin beberapa orang udah pada ngerti, tapi gue harus jelasin ini ada beberapa orang masih susah banget ngerti tentang stock split. Jadi ibaratnya kalian punya uang 100.000 satu lembar. Terus supaya lebih mudah, ya kalian pecahin tuh jadi ke koin 1.000 sebanyak 100 koin. Mungkin susah nih kalau buat bayar parkir gitu ya, cuma satu lembar 100.000 gitu, ya udah kalian pecahin jadi koin 1.000 100 koin gitu, jadi biar lebih gampang, tapi kan nilainya tetap sama-sama 100.000 gitu, cuman yang satu lembar, yang satu 100 koin gitu, tapi totalnya tetap sama. Jadi ketika perusahaan melakukan stock split nggak ada perubahan apapun tentang keuangannya, hanya harganya aja yang turun. Yang dulu misalnya kayak Unilever dulu 40.000 per lembar gitu ya. Sekarang
waktu dipecah jadi 8.000 per lembar. Nah, dulu kalau udah punya Unilever, kalau pegangnya 1 lembar, waktu dipecah ya jadinya 5 lembar gitu. Jadi tetap sama, nggak ada beda, cuman lebih banyak aja megangnya. Apakah akan efek ada rasio keuangan yang berubah? Nggak ada. Cuman yang perlu diperhatikan paling psikologi. Waktu di 40.000 orang takut beli, waktu di 8.000 orang sibuk buat beli karena lebih terjangkau. Paling cuma bedanya itu. Makanya kan ini nanti kedepannya ada isu BCA ya. BCA-nya kan mau stock split gitu. Nah, kalian bisa lihat mungkin dia stock split di 35.000 bisa jadi gitu ya. Stock splitnya 1:5 kalau nggak salah. Nah, kalau 35.000 berarti kalau kalian punya, misalnya kalian udah di Porto, udah ada BCA, misalnya udah punya 1 lot, gitu ya. Nah, maka ketika nanti dia di stock split 1:5, harganya jadi 7.000, ya, maka kalian punya uang, punya 5 lot, gitu. Jadi itu doang, nggak ada ngaruh apapun. Tetap kalau dijual ya jual 5 lot tetap sama kan 35.000. Ini jual 1 lot ya 35.000, nggak ada beda. Nah, stock split terbesar yang pernah dilakukan bursa yaitu MLBI. Itu MLBI pernah di stock split 1:100 tahun 2014. Nah, ya benar, 2014. Gitu. Nah, stock splitnya itu ya waktu itu harga BLBI itu per lembar itu 1,25 juta. Ya. Jadi bayangkan kalau sekarang kalian beli kan satu lembar 1.250.000. Ini satu lembar nih, per lembar. Gitu. Jadi kalau kalian mau beli 1 lot, ya, jadi 125 juta per lot. Gitu. Jadi kan gede banget untuk bisa beli MLBI. So, bursa approach, ya, mau stock split nggak supaya lebih terjangkau. Ya udah, di stock split 1:100, makanya harganya jadi 12.500 dari yang 1.250.000. Itu. Nah, stock split juga ada 2 video yang jelasin tentang stock split, kalian bisa nonton. Ini juga salah satu video lucu ya, stock split bisa bikin Unilever drop dari 8.000 ke sekarang udah 4.000 gitu. Nah, intinya ada 2. Kalau dia untuk menambah likuiditas itu bagus, tapi kalau dari harga premium yang gue selalu wanti-wanti, kalau lu harga premium di stock split itu bisa jadi jelek gitu. Jadi ya hati-hati. Apalagi harga premium tuh maksudnya gini. Maksudnya contoh deh Unilever, UNVR waktu di 40.000 pernya kan kalau asal 40-an kali apa 70 kali pernya loh. Jadi secara valuasi 40.000 dengan per 70 kali itu terlalu nggak masuk akal gitu. Apalagi growth-nya Unilever nggak gede juga gitu. Pertumbuhan pendapatannya paling setahun cuma berapa persen sih, di bawah 10% kan sekarang. Jadi ini maksudnya harga premium gitu. Memang di 40.000 kenapa nggak drop? Ya karena retailnya nggak ada gitu. Karena nggak ada yang makan. Kalau mereka jualan di atas, ya siapa yang mau makan gitu ya. Di 30.000 retail mikir, oh 1 lot 3 juta, mending gue beli katanya kan bisa dapat banyak tuh, bisa dapat 1.000 lot kali, bisa dapat 100 lot kali gue beli katanya gitu. Nah, makanya lebih sulit ngeturunin saham yang lagi di sini dibandingin kalau dia stock split ke 8.000. Nah, retail-retail kan mikir, kapan lagi beli Unilever cuma 800.000 gitu kan, apalagi di pom-pom sama Instagram Unilever itu kan jadinya ya retailnya semangat HK kan, padahal sebenarnya makan barang yang sebenarnya udah overpriced banget gitu. Jadi ini yang nggak menarik, hati-hati. Nah, reverse stock ini nggak pernah ada yang bagus ya, mungkin dari 10 reverse stock hanya 1 yang jadi gitu. Tapi sampai saat ini dari tahun 2013 sampai sekarang belum ada reverse stock yang bagus gitu. Semuanya berakhir menyedihkan. Ya salah satunya BNBR. BNBR dari 50 ada reverse stock waktu itu 1:10 ya, harga sahamnya naik jadi 500, sekarang harganya tetap 50. So 50 sekarang sama dengan 5 rupiah waktu dulu. Gitu. Jadi kalau yang megang di harga 50, ya waktu dulu beli di harga 50 sebelum reverse stock naik ke 500 kan,
sekarang di 50 lagi ya, berarti portofolio kalian minus 90%. Gitu. Jadi hati-hati gitu beli saham yang kinerjanya jelek. Biasanya reverse stock ya, ada corporate action buat bayar hutang gitu ya, nggak bagus lah pokoknya. Ya salah satu yang terakhir kan ada BEX gitu. Cuma BEX kan udah di reverse stock, di right issue lagi ya, mati ya 2 kali lah jadi. Nah, dividen. Sorry, yang BEX tadi kan udah di reverse stock, di right issue. Right issue buat bayar apa? Buat bayar utang kan gitu kan, buat apa modalnya udah habis banget buat nambahin modalnya, tapi itu pun nggak bisa nutupin kan gitu. Ya, makanya habisnya double gitu. Dividen, ya ini salah satu yang cukup menarik, ada MPMX. MPMX secara dividen mereka bagi juga cukup gede ya, 2021, 2020. Ini juga kalau kalian lihat kan harga 775 dapat 90 itu kan di atas 10% ya. Apalagi kalau dapat 115 di atas 10%. Apalagi kalau kemarin kalian ngumpulin MPMX waktu di tahun lalu dapat di harga 400 atau 300, dapat 115 kan berarti dividennya bisa 30%. Makanya sebenarnya kalau momen kalian masuknya tepat, sahamnya sebenarnya saham buat invest adalah saham-saham buat yang bisa kasih dividen signifikan seperti ini. Gitu. Makanya ini penting. Nah, dividen ada 3 ya penjelasan tentang dividen, tapi kalau kalian buat invest ya nonton yang ini, prediksi dividen melalui tabel EPS. Ini untuk tahu mana saham-saham yang boleh kalian invest sama yang nggak boleh kalian invest. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kok boleh nggak invest friend? Ya menurutku sih itu kalau kalian mau invest friend ya itu risk-nya tinggi. Karena walau bagaimanapun ceritanya seperti apapun ya kalian harus lihat historinya ya. Friend di 2017 sampai 2018 pernah naik sampai 200-an. Balik lagi kan, turun lagi sampai ke 60-an. Terus 2020 naik sampai ke 160 gitu. Turun lagi sampai ke 50-an gitu ya. Ceritanya ya sama gitu loh. Cuma ya sekarang kan lebih baik, lebih kelihatan, bukunya lebih kelihatan ya. Kita harapin nggak turun sampai 50. Tapi apakah boleh di hold? Ya saranku jangan. Apalagi kalau kalian ngerti tentang technical, better kan keluar dulu, nanti tampung lagi di bawah, itu jauh lebih bijak daripada kalian keseret barangnya turun. Karena kita nggak tahu barangnya bisa turun sampai ke berapa. Gitu. Oke. Okay. Oh ya, sama dividen itu nanti ada ini, ada bonus. Nah, ini ada bonus. Jadi sometimes mereka bagi dividen berdasarkan uang, jadi kalian bisa dapat dividen berdasarkan uang, kalian bisa dapat dividen juga dari bonus gitu. Jadi dividennya dalam bentuk saham. Ada yang kasih uang, ada yang kasih saham. Jadi misal jadi kayak kalian bisa contohin Seger deh, SGER itu kemarin baru kasih bonus saham gitu. Jadi dividennya tuh jadi saham gitu, bukan jadi uang. Nah, delisting ada 2 ya. Ada voluntary delisting, ada delisting paksa karena pelanggaran atau karena memang bangkrut gitu. Kalau voluntary delisting ini ada kemarin terakhir 2020 ada SCBD ya. SCBD itu delisting waktu itu harganya masih 1000-an. Masih terakhir sih 2.700. Ya, terakhir 2.700 harganya dan dia udah disuspend lama sebenarnya. Itu udah disuspend lama, baru waktu itu RUPS mereka bilang mau delisting, mau keluar gitu. Jadi mereka buyback di harga 5.565. Nah, belakangan kan yang mau delisting lagi RMBA ya. Gitu. Harganya 300, mau di delisting di harga 1000-an. Jadi yang punya RMBA ya langsung untung 300%. Ya, tapi perhatikan yang bisa ikut voluntary delisting ini, kalian nggak bakalan bisa dapat kalau beritanya udah keluar dulu. Jadi biasanya disuspend dulu, baru beritanya keluar. Jadi nggak bakalan tahu gitu. Jadi itu tuh benar-benar kayak ya jackpot doang gitu. Bukan sesuatu yang dia mau apa keluar dari bursa gitu ya, mau go private gitu, kita beli ya itu udah telat gitu. Kalau kalian baru tahu beritanya, itu harus beli dari sebelum-sebelumnya. Dan biasanya delisting yang voluntary delisting ini saham masyarakatnya itu ya kecil di bawah 10% atau bahkan di bawah 5%.
Gitu. Nah, itu baru biasanya bisa voluntary delisting. Jadi itu go private. Voluntary delisting atau namanya go private. Nah, kalau delisting karena bangkrut atau karena pelanggaran ya salah satunya Brow ya. Brow ini kemarin di delisting tahun 2017 karena mereka ya bangkrut kan gitu. Dari punyanya Bakri dijual ke Sinarmas. Dibeli sama Sinarmas. Ya akhirnya berapa waktu itu harga Brow 200-an. Padahal batu bara lagi pada tinggi-tingginya waktu itu harganya. Ya udah tapi karena dia bangkrut ya berapapun yang punya hangus gitu. Mereka ada tender offernya cuma di harga 50-an ya, apa 30 waktu itu. Jadi ya sama aja kayak uang hangus lah pokoknya. Hati-hati, makanya hati-hati beli saham yang nggak jelas. Nah, salah satu yang bisa bikin jackpot ya cerita yang happy ya Aqua ya. Gitu. Aqua go private sejak 2001 baru di go privatein waktu itu dari harga. Jadi sebenarnya tuh pemegang saham minoritas. Jadi kan waktu sebelum ke private itu kan ada RUPS. Nah, RUPS itu kan bahas kira-kira berapa harga yang layak untuk mereka bisa go private. Nah, ini minoritasnya rada nggak tahu diri mungkin mintanya 1 juta. Tapi ya memang kan potensi Aqua yang gede banget, semua orang minum Aqua kan, siapa yang nggak tahu. Padahal waktu itu harganya sebesar 244.000 gitu per lembar. Mereka minta 1 juta per lembar. Tapi ternyata akhirnya di keluar di harga 500.000 per lembar. Jadi langsung cuan 200%. 100%. Gitu. Nah, terakhir buyback. Ada lagi yang terakhir. Buyback ya, buyback ini membeli kembali. Jadi hati-hati perusahaan-perusahaan kenapa gini, pasti banyak orang nanya, kok bisa HKMU ke 50 gitu ya. Dasarnya dari mana? Kenapa gue bisa tahu ini bakal bisa turun terus gitu. Kan bener kan sejak gue ngomongin ya turun terus, sekarang udah 59 kan ARB lagi hari ini kalau nggak salah. 59 gitu. Gue nggak tahu kapan 2 hari 3 hari lagi ke 50 apa enggak gitu. Kenapa gue bisa bilang HKMU ke 50? Ya salah satunya lihat di sini masyarakatnya udah pegang 75%. Jadi ownernya udah lepasin barang, nggak menarik gitu. Contohnya ya Pol deh, kalian bisa lihat tuh Pol dari harga berapa 6.000. Sekarang 50. Kalian lihat masyarakatnya 96%. Jadi ya yang beginian perusahaannya siapa juga nggak tahu dah gitu. Atau RUPS mau dengerin siapa juga nggak tahu. Ini tanya siapa yang punya, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi ya ownernya udah jualan di atas, Jadi ya sekarang ya sisa rita-rita lah, kebunuh-bunuhan lah gitu. Nah, BRPT sendiri kan ini cukup menarik ya BRPT. Ini salah satu saham yang dalam 5 tahun pernah naik sampai ke 5.000% lebih gitu. Kenapa bisa bagus ya? Salah satunya kalian bisa lihat ownernya ya komisaris atau direksi atau yang punya dia juga megang 70% gitu. Jadi ya ownernya aja percaya sama perusahaannya. Ya harga sahamnya ya kemungkinan besar akan jauh lebih tinggi gitu karena kalau rugi ya ownernya yang rugi kan. Jadi makanya ini cukup menarik gitu. Kalau kemarin ya harus lihat lagi teknikal, bukan gue bilang oh ini menarik gitu. Terus jadinya HK besok gitu kan, beberapa orang kan menarik sama dengan HK, bukan begitu ya. Jadi harus benar-benar dicek juga teknikalnya kayak gimana. Nah yang terakhir merger and akuisisi. Jadi merger dan akuisisi itu ada banyak. Makanya kalau kalian baca berita ada merger, ada konsolidasi, ada akuisisi, ya sebenarnya ya ada skema-skemanya. Merger itu A tambah B jadinya A gitu ya. A merger sama B jadi A atau jadinya B, tergantung mana yang lebih kuat gitu. Kayak Gojek sama Topet lah ya gitu. Nah, itu kan merger ya. Jadi ya Goto gitu ya. Sama kuat-kuatannya tuh sama sebenarnya. Konsolidasi. Nah, konsolidasi itu A tambah B jadi satu perusahaan baru C gitu. Jadi benar-benar berubah gitu. Jadi nggak ada embel-embel yang dulunya. Kalau ini kan Goto itu masih ada Gojek dan Topet kan orang semua tahu dan bisnisnya tetap jalan masing-masing. Kalau ini kan bisnisnya dilebur jadi satu bisnis baru gitu. Nah, terakhir akuisisi itu kalau A akuisisi B ya perusahaan A, ini perusahaan A itu di atas, B itu jadi anak usahanya gitu. Jadi
B itu tetap ada, A-nya tetap ada, tapi A-nya sebagai pengendali, B itu sebagai anak usahanya, itu namanya akuisisi. Jadi ya ini skema-skema merger dan akuisisi. Sebenarnya ada satu lagi, ada yang namanya divestasi. Divestasi. Nah, kalau divestasi itu dari perusahaan A dipecah jadi perusahaan B sama C gitu. Jadi dia lepasin lah, dipecah lah gitu. Jadi didivestasiin gitu. Ya, jadi ini jenis-jenis merger dan akuisisi, dan kalian bisa tahu nanti kayak gimana. Jadi kalau ada pertanyaan tentang merger itu kayak gimana, konsolidasi itu seperti apa, akuisisi itu seperti apa, hubungannya nanti kayak gimana untuk perusahaannya. Nah, nanti kalian bisa tarik benang merahnya. Gitu. Jadi ada kata-kata yang berbeda yang namanya merger dan akuisisi. Oke, jawab dulu. Gue jawab dari paling bawah dulu deh. Bentar. Tadi sampai mana ya? Oh, dari jam aja. Oke, 840, 841. Nah, ini. Reissue bisa nggak dari saham baru tidak mengubah persentase kepemilikan? Tidak mengubah persentase. Ya tergantung ya. Kalau reissue-nya kecil banget, ya mungkin nggak terlalu berubah gitu. Jadi kan reissue kan keluarin lembar saham baru, saham, gitu ya. Nah, biasanya kan yang reissue ini tujuan, misalnya gini, reissue itu kan baru bisa diikutin kalau kalian udah pegang sahamnya. So kalau kalian pegang, misalnya ada 100% sahamnya, gitu ya. Nah, kalian pegang 10%, gitu. Reissue-nya 1:1 misalnya. Nah, berarti kalau ditebus ya, kalau semuanya tebus nih, misalnya 90% owner, kalian 10%, gitu ya. Ada 100 saham. Berarti 90 saham owner, 10 saham kalian. Nah, kalau reissue yang 1:1 berarti kan keluarnya 90, keluarnya 10. Nah, kalian mau tebus nggak? Oh, kalau tebus, ownernya tebus, ya tetap persentasenya tetap 90% dan 10%. Tapi, kalau kalian nggak tebus, misalnya, oh, 10 ya, gue nggak punya uang, gue nggak mau tebus, gitu ya. Nah, ini baru ada pertanyaan, apakah ada standby buyer? Kalau ada standby buyer, misalnya standby buyernya owner gitu ya, maka kan total lembar saham jadi 200. Owner tebus nih 90 tambah 90 kan berarti 180. 10 kalian nggak mau tebus kan, berarti jadi 190 kan owner. Itu kalian tetap sisa 10. Berarti persentase kepemilikan kalian turun jadi 5%. Itu owner naik jadi 95%. Atau ada standby buyer, semua yang nggak mau tebus akan dibeli sama perusahaan A gitu ya. Jadi kalian nggak tebus nih 10-nya. Ya udah owner tebus, owner tetap 90%, kalian jadi 5%, ada perusahaan yang jadi standby buyer, ya akan dapat 5% kepemilikan. Jadi itu. Maka itu yang namanya dilusi. Tapi dilusi itu kalau kalian pegangnya dikit doang, 1 lot, 10 lot, itu nggak usah terlalu dipikirin. Baru dipikirin kalau kalian punya di atas 5%, supaya namanya kalian tetap gede, misalnya gitu. Kalau friend turun dan friend W jadi banyak yang nggak tebus, friend nggak dapat uang dari tebus waran dong. Iya, bisa jadi. Gitu. Cuma kan friend W-nya ini kan memang harus dicek gini. Friend W ini kan ditebus di harga 100. Ya. So, induk kalau ditahan di 110, apakah nggak ada orang yang tebus? Tetap ada yang tebus. Dari mana? Orang yang megang friend dari awal, yang dapat dari nol. Ya kan? Nah, dapat dari nol ini kan mereka kan juga bakal tebus gitu. Nah, mereka bakal tebus ya, mereka akan dapat, friend tetap akan dapat uang dari penebusan orang yang punya dari nol itu.
Oke. Right issue Same, ini kan kalau beli Geraha Kedoya menarik nggak? Kalau menarik biasanya ditarik dulu ke atas atau enggak. Nah, menarik apa nggak menarik? Ketika right issue, ketika akuisisi Kedoya, berarti kan Kedoya dibuka Same. Berarti kan Kedoya anaknya gitu ya. GRH. Nah, ini kan anaknya. Nah, anaknya ini kan kalau untung masuk ke pendapatannya Same. Nah, itu kan nanti masuknya tuh nanti, bukan sekarang gitu. So, secara short term ya dia mungkin bisa turun. Sama kalian coba lihat deh, coba ambil case yang BRPT. BRPT juga tahun 2017 ada akuisisi Star Energy. Nah, isu tuh. Waktu itu BRPT anjloknya dalam 30% kali. Tapi setelah itu naiknya nggak berhenti. Naiknya 150%. Jadi ya mungkin bisa seperti itu. Karena kan akuisisi kan baru nanti kelihatan di buku selanjutnya, bukan di saat ini langsung jadi untung kan. Jadi kalau ditanya menarik nggak? Ya lihat GRHA-nya cuan nggak? Kalau GRHA-nya cuan ya berarti menarik gitu. Kalau bukunya labanya nanti meningkat secara signifikan ya pasti orang akan beli saham kan. Suatu emiten stock split biasanya sahamnya diturunin atau gimana? Stock split ya tergantung, ada yang dinaikin ada yang diturunin, nggak ada yang pasti. Kalau kalian ambil case hoki sebelum stock split itu naik dulu, terus UNVR drop dari 8.500 ke 8.000 gitu ya, beda-beda sih, jadi nggak ada yang pasti. Kok BBSCA fix, stock split fix, cuma nggak tahu kapan. BCA lebih bagus setelah masuk stock split atau sekarang? Ya kalau dia lihat ke teknikalnya, jadi jangan lihat ke corporate action-nya. Kalau stock split, kalau dia break 33.000-nya ya masuk aja, itu kan naik. Nah cuma nanti habis stock split ya kalian harus jagain teknikalnya. Kalau dia break, banyak orang yang jualan ya karena takut pada drop kayak Unilever, ya better out dulu gitu. Nanti tampung lagi di bawah. Berarti BCA itu bisa juga jelek kok. Kayak BRI itu juga pernah stock split tuh tahun 2016. BBRI stock split 2016, tapi habis stock split-nya naik terus. Waktu itu dari 2.400 stock split-nya naik ke 4.400 kan. Gitu. Nah ini yang menarik. Kenapa ya? Karena memang harganya nggak premium. BCA apakah premium? Nggak premium. PBV cuma 5 kali, dividennya juga masih cukup bagus gitu ya. Ya nggak premium amat, nggak kayak Unilever, dan growth-nya juga masih cukup tinggi kan. Kalau BCA kan bank masih 2 digit gitu. Ya oke. Saya ada BCA average 30.500. Better jual mendekati stock split. Better ya kalau sekarang gue bilang, kalau sekarang BBCA 33.000 gue keluar dulu sih. Nanti kalau dia break 33.000, closing di atas itu baru masuk lagi gitu. Karena sekarang 33.000 kelihatan banget nggak bisa di break, turun terus. Itu kalian bisa trading aja, buy sell. Nanti kalau dia close di atas itu baru hold atau buy lagi. Kalau sebelum punya BCA, apakah menarik untuk BCA? Nah, menarik ambil dari low-low-nya ini aja. Apalagi kan financial kan mulai naik tuh. Kalian bisa lihat kan financial mulai naik, ya udah nikmatin aja. BCA bagus untuk stock split, udah tadi dijelasin. Penjelasan waran kok W2, udah ada tuh video tentang waran W2 kalau penjelasannya. Kok apa next ada tabel untuk dividen yang baik mana aja? Aduh, kalau yang begitu berat banget, kalian cek salah satu deh, jangan semua ke gua. Udah ada videonya. Gitu. Karena itu tuh harus bukan cuma ngelihat dari trading view toh gitu, nggak cuma dari grafik, harus buka lagi ini itu gitu. Better kalian cari aja sendiri. Buat kalian belajar juga. Yang penting kan videonya udah gue bikin. Dividen saham apakah kena harga teoritis? Kalau harga saham jadi ikut ke harga pembagian dividen saham. Soalnya beberapa bulan lalu saya beli SPMA ada dividen saham 400, XDET berubah menjadi 400. Hah? Ya sahamnya nggak dividen, harganya kan 400, sahamnya nggak mungkin 400 nanti. Coba lu nonton dulu video tentang dividen, jadi lebih jelas. Ada dijelasin kok di video. Sril ada kemungkinan delisting? Ada. Karena kan bangkrut. Kalau dia nggak bangkrut, nggak bisa bayar utang, ya delisting, keluar. Hangus. Kalau untuk GIA gimana nasib ke depannya ya? GIA kita lihat
pemerintah mau bangkrutin nggak? Kalau pemerintah mau bailout, bantu dengan nambahin modal lagi, ya mungkin ya bisa nggak delisting. Cuma jarang sih perusahaan-perusahaan pemerintah di delisting kalau nggak parah banget gitu. Jadi kemungkinan sih ya harusnya tetap bertahan. Cuma ya mungkin bisa drop ke 50 mungkin kali ya. Karena dari zaman dulu kan rugi mulu. Gua nggak ngerti kenapa orang masih mau beli. Buyback MLPL di harga 720 apakah bagus? Ownernya buyback di harga 720. Ya gini, buyback itu kalian harus ada tahu dua. Buyback ada dua. Buyback ketika krisis, bukan krisis. Buyback ketika harga sahamnya turun atau buyback ketika harga sahamnya lagi naik atau lagi sideways gitu ya. Nah, ketika buyback ketika harga sahamnya lagi drop parah, itu bisa bagus, berarti bisa naik secara kencang gitu. Tapi kalau harga sahamnya lagi naik tinggi, terus perusahaan yang mau buyback, itu biasanya perusahaan akan minta harganya cukup murah. Nggak mungkin perusahaan mau beli di harga yang tinggi gitu. Nggak mungkin mereka mau beli di harga yang mahal. Gitu. Biasanya buyback 720 itu adalah maksimum harga yang mereka mau beli adalah 720. Itu maksimumnya. Gitu. Jadi yang namanya maksimum nggak bisa lebih kecil. Gitu. Jadi hati-hati. Biasa kalau saham-saham begituan, kalau kalian lihat WSBP pernah buyback, harganya juga masih tinggi, habis buyback drop makin parah. LPPF juga pernah buyback waktu di atas di 2.700-an, drop sampai ke 700 baru buyback lagi, baru naik. Gitu. Nah, itu makanya harus sering ngelihat cash-cashnya. Kalau pemegang saham 75 masyarakat itu jelek normal ya, jelek. Kalau 75% masyarakat ownernya mau gimana kendaliin market gitu. Kecuali perusahaan kalian startup. Kalau startup ya jelas karena kan startup itu butuh modal yang cukup besar dan dibikin oleh perusahaan biasanya orang-orang yang modalnya nggak gede. Gitu. Jadi kalau startup ya kalau makanya kalian lihat aja tuh atau misalnya Bukalapak gitu ya. Nah itu kan kepemilikannya kan kecil-kecil gitu ya. Jadinya ya memang jenis-jenis startup itu seperti itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan konvensional yang harusnya ownernya lebih gede ya gini, startup sendiri walaupun ownernya di bawah 50%, tapi yang masuk itu investment company gede, bukan retail. Nah, ini 75% masyarakat itu tuh berarti terpecah semua di bawah 5%. Ketika semua di bawah 5%, itu berarti bukan fund gitu yang beli, ya retail yang nggak menarik. Itu yang bagus ya ownership harus di atas 50 dong. Makanya BMTR nggak pernah menarik. Itu. Hati-hati. Pelindo berarti konsolidasi. Ya. Ada emiten yang pernah divestasi. Emitennya enggak, cuma paling mereka divestasi. Kayak sekarang kan konstruksi lagi pada divestasi tuh jalan tolnya dikeluarin gitu kan. Atau yaitu waskita beton dari waskita itu kan dikeluarin gitu. Jadi waskitanya enggak nyuntik betonnya lagi. Jadi disuruh betonnya cari uang sendiri kan gitu. Dipecah gitu. Bagaimana mencari saham yang bisa kasih dividen dan juga bonus? Itu ada videonya, tadi gue udah kasih lihat, kalian bisa nonton di YouTube-nya, masih ada. Itu cukup detail, gue jelasin. Corporate action SMA yang mau stock split berarti menarik ya kok? Iya, menarik sih sebenarnya SMA. Masih cukup menarik, karena kan nggak premium-premium juga, dan harganya juga masih cukup bagus. Dan dia harganya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu premium. Penawaran tender wajib SEN. Jadi tender wajib itu gini, tender offer ya, tender offer nama TO. Jadi TO itu misalnya ada satu perusahaan A, ada yang mau akuisisi. Nah, akuisisi ini kan dia mau beli perusahaan A, berarti A ini IPO ya. Misalnya 80% owner, 20% masyarakat. Nah, ownernya udah setuju buat dibeli sama perusahaan itu. Nah, tinggal masyarakatnya. Masyarakatnya mau lepas nggak? Gitu. Nah, masyarakat ini mau lepas ditawarin namanya adalah tender offer. Gitu. Kalau masyarakat nggak mau lepas ya berarti
ya masyarakat tetap ada porsi di situ. Itu cuma ada beberapa jenis, ada beberapa. Kalau TO biasanya tergantung mereka keluar nggak, go private nggak, akuisisi 100% nggak, gitu. Kalau mereka nggak akuisisi 100% ya berarti biasanya perusahaannya tetap listing. Kalau mereka akuisisi 100% ya kayak Aqua, semuanya dikeluarin, tapi itu kan dibeli sama perusahaan sendiri. Nah, ini akuisisi dari perusahaan lain untuk beli perusahaan A-nya ini, gitu. Jadi kalian ditawarin tuh mau lepas nggak? Lepasnya kan harga 200-an juga, gitu. Ya tergantung, kalau kalian punya barang dari 160 atau 140 ya better lepas gitu. Tapi kalau kalian pikir oh ini sen habis diakuisisi bagus gitu ya, ya mungkin kalian bisa hold supaya ngarepin dia naik gitu. Dan kenapa harganya 268 ya masalah 268 itu ya menurut mungkin bagi mereka itu harganya udah cukup tinggi untuk bisa akuisisi sen gitu. Mungkin kalau kalian yang nyangkut ya mungkin kalian belinya aja yang ketinggian gitu. Bukan karena harga sahamnya terlalu murah, tapi kalian yang belinya ketinggian. Untuk Indosat dan Hutch merger gimana pendapatnya? Ya, ya bagus sih. Cuma masalahnya kita kan belum melihat mereka tujuan mergernya itu kemana, gitu. Kepake nggak? Gitu. Sekarang kan belum kelihatan, gitu. Nanti kalau udah kelihatan dan ada hasil, ya baru masuk. Karena sekarang kan beritanya udah harga sahamnya udah keburu naik tuh karena ada merger Indosat dan Hutch ini, gitu. Jadi better sih nunggu dari hasil kinerja. Kalau kinerja habis merger juga nggak ngangkat ya ngapain gitu. Oke, dilepas sudah berbeda kepemilikan, bisa jadi kepemilikan tetap sama, cuma dia dilepas dari perusahaannya gitu, dipisah gitu. Dari yang satu jadi dua kan. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Kokris, ada pendapat ya itu nanti tadi udah gue jawabin, Hutch sama Indosat. Kalau kasus RIBABP, gue nggak ngikutin RIBABP, nggak menarik. Karena menurut gue BABP kan dia mau go digital. Bank kalau go digital, jadi selalu ada jenis bank, ada 4 ya kalau salah kalau bank itu. Bank konven, lalu ada bank digital, lalu ada bank leasing, ya. Bank leasing kayak BBYB gitu ya. Sama yang terakhir hybrid. Hybrid itu ya kayak BCA, BRI gitu ya. Nah, jadi kalau BABP, nah BABP kan mereka bilang mau masuk ke digital dari awalnya konven. Nah, konvensionalnya mereka nggak jalan. Terus mereka mau masuk ke digital. Digital berarti saingannya kemana? Ya digital itu kan berarti ada Arto. Berarti ada. Ya berarti ada Arto. Ada nanti banknya Shopee gitu ya. Ada bank yang mereka punya ekosistem. Nah, BABP kan mereka bilang mereka punya ekosistem juga. Cuma ekosistemnya mereka kan lebih kepada MNC Group gitu. Sekarang gue tanyain deh ke kalian yang semua ada di sini. Emang dari kalian yang ada di sini siapa yang pakai produknya, pernah beli produk dari MNC gitu? Gue rasa kan nggak ada. Gitu. Jadinya ya lu mau ngarepin apa gitu. Kalau Arto kan jelas ada Gojek, kita pakai Gojek aplikasinya ya kepake atau setidaknya agro deh gitu ya, mereka dia punya link aja gitu ya, kepake link ajanya gitu. Gue barusan beli paket datanya eh, paket data untuk My Orbit itu ya pakainya bayarnya pakai eh, link aja gitu. Jadi ya kepake gitu. Tapi BABP gue nggak ngelihat kepakainya buat apa, dan gue juga nggak butuh aplikasinya dia gitu. Motion Bank itu nggak kepake bagi gue. Jadi ngapain? Makanya dia tujuan Rai Issue buat mendanai itu. Ya, lu nggak pakai dan lu ngapain gitu. Sedangkan tujuannya digital ini kan supaya orang pakai. Makanya nggak menarik. Kadang beberapa emiten mengeluarkan kupon obligasi, tujuan kan juga sama, penambahan modal. Kenapa tidak langsung pakai RI aja kok? Ya mungkin mereka berusaha supaya kepemilikannya tetap ya.
Jadi mereka cuma keluarin kupon aja gitu, kasih bunga aja tiap tahun supaya kepemilikannya tetap, atau memang bunganya lagi rendah dan lu punya rating cukup bagus di Pevindo sehingga lu keluarin obligasi lebih cengli daripada lu right issue gitu. Makanya kalau kalian lihat kan beberapa perusahaan-perusahaan yang right issue itu perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan gede mereka biasa keluarin kupon obligasi karena mereka dihargai lebih tinggi obligasinya mereka dibandingin mereka keluar lepasin kepemilikannya. Kan sayang. Dan ketika mereka lepasin kepemilikan berarti kan mereka harus nebus. Kalau mereka nggak tebus, mereka juga terdilusi kan gitu. Ya, lu perusahaan gede nggak mungkin lu mau terdilusi dong. Mau nggak mau kan lu tebus kalau lu issue gitu. Jadi biasanya issue itu dipakai buat perusahaan-perusahaan kecil gitu dibandingkan perusahaan-perusahaan yang gede yang punya nama sehingga obligasinya lebih punya harga. Oke lah ya, udah banyak banget ya. Oke, jadi ini aja kelas kita hari ini. Mungkin kita ada kelas-kelas lagi nanti. Mungkin bulan depan kita di pertengahan bulan kalau gua sempet kita bikin kelas lagi untuk bahas tentang tabel ya. Gitu. Gua harapin sih penjelasan gua hari ini cukup baik untuk kalian supaya kita bulan depan bisa cuan lagi. Gitu. Dan buat kalian yang corporate action buat nambah-nambah pengetahuan juga. Ini sebenarnya kenapa gue jelasin corporate action supaya roadnya kalian untuk ke stock school gitu karena stock school kita bakal bahas langsung lebih dalam basicnya itu biar ada dulu makanya yang basicnya nanti pada nonton corporate action ini dulu biar nanti ketika kita ada kelas-kelas bulanan bahas tentang corporate action nggak kagok ya. Jadi itu aja kelas kita hari ini. Thank you semuanya yang udah ikutin sampai akhir. Semoga bulan depan kita bisa cuan lagi. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya dan semoga cuan.